من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, wassalatu wassalamu ala al-maruthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini pertemuan yang ketiga dari kajian kita membahas Alfiyah As-Sirah Nabawiyah karya Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu digolongkan kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengikuti petunjuk beliau, dan selalu mempelajari dari sirah dan kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ya. Mengkaji tentang pentingnya sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini telah kita uraikan di awal pembahasan dan telah saya sebutkan berbagai sudut kenapa kita wajib mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya kita ini bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita harus kenal siapa Rasulullah. Dan juga di alam kubur nanti, salah satu dari 3 pertanyaan malaikat, man hadzal ladzi ursila ilaik? Siapa Rasul yang diutus kepadamu? Iya. Rasul ini ditanyakan nanti. Jadi ada sudut-sudut kewajiban yang perlu kita pelajari tentang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Disebutkan bahwa sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang wafat pada tahun 78 Hijriah, dikatakan bahwa beliau kadang ada satu hari khusus, beliau duduk di hari itu, beliau menyebutkan peperangan-peperangan yang pernah dijalani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Dan demikian pula datang di biografi para ulama tabi'in seperti Urwah bin Zubair, Sayyid bin al-Musayyab, Aban bin Uthman bin Affan. Ya, mereka punya perhatian-perhatian terhadap sirah ini. Bahkan Imam Az-Zuhri rahimahullah, dari Imam tabi'in, nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri ini, beliau pernah berkata, fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya. Dalam ilmu tentang sirah Nabi, sejarah perjuangan Nabi, perjalanan hidup beliau, itu terdapat di dalamnya ilmu tentang akhirat dan ilmu tentang dunia. Ilmu tentang akhirat dan ilmu tentang dunia. Dan disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'udduha alaina wa sarayahu. Kata beliau, adalah ayah kami, yaitu Muhammad bin Sa'ad. Ini
putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia. Dari salah seorang sahabat yang paling pertama menjawab dakwah Nabi dan masuk ke dalam Islam. Sebagaimana kita akan baca nanti, insyaallah ta'ala. Kata beliau, ayahku mengajarkan kepada kami bagaimana peperangan-peperangan Nabi, bahkan pasukan-pasukan kecil yang beliau utus, dihitung satu-satu. Iya, dihitung satu-satu. Dan beliau berkata, ya bani, atau ya bunayya, hadihi ma'athiru abaikum, fala tudayyi'u dzikraha. Wahai anak-anakku, ini peninggalan ayah-ayah kalian. Jangan kalian menelantarkannya. Iya. Bahkan kata Ali bin Husain, Zainul Abidin, rahimahullah, beliau berkata, kunna nu'allamu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surata minal Qur'an. Kata beliau, kami itu diajari bagaimana peperangan-peperangan Nabi, itu seperti kami diajari sebuah surah dari Al-Quran. Seperti diajari sebuah surah dari Al-Quran. Dan dimaklumi ya, bahwa di dalam Al-Quran itu ada surah-surah yang membahas tentang peperangan-peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya di surah Ali Imran, ada perang Uhud ya. Di surah Al-Anfal ada perang Badr. Kemudian di surah Al-Ahzab ada perang Khandaq, yang disebut juga perang Ahzab. Dan di berbagai tempat disebutkan peperangan-peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji Alfiyah Al-Iraqi, serat 1000 bait syair tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Dan mungkin di kawan-kawan yang hadir sudah memperhatikan ya, saya di dalam menguraikan tentang sirah itu, kadang di sela-sela pembahasan saya masukkan sudut-sudut dan kaidah-kaidah yang terkait dengan pembahasan sirah. Saya tidak sebutkan di awal, tapi saya masukkan di sela-sela pembahasan. Dan mungkin bersama sela-sela pembahasan, mungkin itu akan lebih mengena dan mungkin akan lebih menarik di dalam benak kita. Dan kita harapkan itu lebih membekas di dalam diri kita, dijadikan sebagai pedoman di dalam mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin yang terakhir kita bahas terkait dengan masalah nama dan nisbat beliau ya, serta bagaimana beliau dirawat oleh Abu Thalib. Setelah itu di halaman 40, ini bait syair yang ke-72. Iya. Beliau menjelaskan tentang kisatu bina'il Ka'bah. Kisah pembangunan Ka'bah. Ya. Baik. Kisah pembangunan Ka'bah ini belum masuk di dalam keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai seorang Rasul. Karena ini kejadian sebagaimana yang akan diterangkan itu di usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur beliau waktu itu 35 tahun. Dan dimaklumi bahwa beliau sebagai Rasul di umur berapa tahun? 40 tahun. Akan datang nanti. Baik, tapi beliau terangkan di sini bagian dari kisah kehidupan beliau supaya diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus dari asal usul yang jelas dan dari sirah kehidupan yang tidak ada kesamaran di dalamnya. Kata penulis, kisatu bina'il Ka'bah. Kisah dibangunnya Ka'bah. Apa itu artinya kisah? Ya, kisah sudah bahasa Indonesia ya. Tapi kalau orang Arab sebut kisah itu kisah dari kisah. Kalau dia bilang, ma kissatuk, apa kisah kamu? Ya, maksudnya bagaimana keadaan kamu? Apa urusan kamu selama ini? Urutannya itu yang kamu kerjakan bagaimana? Jelas ya? Jadi di sini disebutkan kisah bagaimana Ka'bah itu dibangun. Iya. Mungkin muncul pertanyaan di sini. Sebelum saya pindah ke sana, apa itu Ka'bah? Ya, Ka'bah semua kita kenal ya.
Tapi Ka'bah ini dari kata apa? Orang Arab sebutkan mungkin dari kata apa namanya? Diambil dari kata at-tarabbu litaka'u bihi, bermakna segi empat. Dan mungkin dikatakan Ka'bah lirtifaihi, karena dia tinggi. Karena dia tinggi. Jadi itu dua makna untuk Ka'bah. Baik. Jadi kisah dibangunnya Ka'bah. Iya. Mungkin muncul pertanyaan di sini. Bagaimana dibangun Ka'bah ini? Kan kita semua tahu ya bahwa Ka'bah itu sudah dibangun, yang kalau disebut dalam Al-Quran yang paling jelasnya dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kok dibangun lagi? Berarti ini apa namanya? Pembaharuan di dalam pembangunan. Iya, dan memang disebutkan ya di dalam buku-buku sirah bahwa pembangunan Ka'bah itu ada yang mengatakan bahwa itu sudah ada dulu dari semenjak Nabi Adam katanya. Itu ada sebagian pendapat ya dinukil dari Ibnu Abbas dan selainnya dari para tabi'in. Iya. Dan sebagian ulama Maliki ya yang mensyarah Nazm ini, beliau katakan itu adalah pendapat yang benar menurut jumhurul ulama. Iya. Bahwa Ka'bah itu sudah pernah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga dibangun oleh Quraisy. Nah, inilah kisah di sini. Ini kisah yang disebutkan oleh penulis di sini. Dan yang keempat dibangun oleh Abdullah ibnu Zubair. Dan kemudian yang kelima dibangun oleh Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Baik, saya akan terangkan nanti sedikit terkait dengan hal tersebut. Sebelumnya kita baca dulu uraian penulis rahimahullahu ta'ala. Bisa dilihat ya di bait syair yang beliau sebutkan. Kata beliau, wa id banat Quraisyunil baita. Ya. Wa id banat Quraisyunil baita ikhtalafat. Atau, nah. Wa id banat Quraisyunil baita ikhtalaf. Mila'uhum, bisa dibaca mila'uhum, bisa dibaca mula'uhum. Dan ada juga yang membolehkan dibaca mulla'uhum. Mulla'uhum. Dan semuanya boleh ya, dari sisi wazan syair, semuanya boleh. Tanazu'an hatta waqaf. Amruhum fi man yakunu yada'u al-hajar al-aswad haythu yuda'u. Idja'a qalu kulluhum radina liwad'ihi Muhammad al-amina. Itu harusnya tulisannya itu Muhammadan al-amina, harusnya begitu. Tapi kalau di sukun Muhammadan al-amina, maka kita harus menambah satu huruf lagi. Jadi Muhammadanil amina. Nah, itu akan menambah berat bait syairnya, akan goncang timbangannya. Karena itu Muhammad al-amina tidak ditanwin. Itu namanya darurat syair. Jadi syair itu jangan apa namanya selalu disalahkan ya. Ini kenapa dia tidak tanwin? Kenapa dia tidak begini? Nah, ini karena dia bukan murni pembahasan di kaidah nahwu. Ya kadang ada darurat syair. Kata beliau, fahutta fi thawbin wa qala yarfa'u kullu qabilin tarafan farafa'u thumma ta'awda al-aminu al-hajara makanahu wa qad radu bima jara. Ya Masya Allah. Kata beliau, wa id banat Quraisyunil baita, ketika Quraisy membangun Ka'bah. Iya. Ketika Quraisy membangun Ka'bah. Nah, ini kejadiannya kenapa mereka membangun Ka'bah. Waktu itu terjadi banjir besar di Mekah. Yang akhirnya bangunan Ka'bah itu terbawa air. Iya. Bangunan Ka'bah terbawa air. Baik. Maka Quraisy pun membangunnya kembali. Jadi wa'id banat Quraisyunil baita, ini bukan membangun dari baru, tapi membangun apa? Membangun kembali di atas pondasi yang sudah ada. Iya. Jadi pondasi Ka'bah itu sudah ada pondasinya. Mereka cuma membangun bangunannya saja, tembok-temboknya.
Nah, tapi waktu itu Quraisy ketika membangunnya, ya namanya baru kena musibah ya, kena banjir penduduk Mekah. Nah, waktu itu mereka kekurangan nafkah. Mereka kekurangan apa? Kekurangan nafkah, kekurangan biaya di dalam membangunnya. Ya, makanya bangunan Ka'bah waktu itu mereka tidak bangun lengkap. Ya, Ka'bah tadinya itu memanjang, segi empat tetapi memanjang kayak begini. Kalau sekarang kan yang kita lihat segi empat rata ya, sama semua sudutnya. Kalau dulu itu agak memanjang. Jelas ya? Nah, kemudian karena orang-orang Quraisy kekurangan nafkah, akhirnya mereka bangun segi empat itu. Bagian sedikit ini masuk dari Ka'bah yang sekarang orang-orang sebut dengan nama Hijr Ismail. Jelas ya? Jadi memang kalau orang sholat di Hijr Ismail ini, itu sama kalau dia sholat di dalam Ka'bah. Sama kalau dia sholat di mana? Di dalam Ka'bah. Hanya saja ingat, tidak boleh sholat wajib di Hijr Ismail. Hanya boleh sholat sunnah saja. Kalau sholat wajib itu silam pendapat para ulama. Syah sholatnya atau tidak. Saya sendiri lebih condong ke pendapat ulama yang mengatakan tidak syah sholat wajib di situ. Ya, dan pemerintah setempat juga bagus ya. Kalau sholat 5 waktu, mereka tutup tuh Hijr Ismail. Nggak boleh ada yang masuk di situ. Iya, baik. Tapi kalau sholat sunnah, itu bagus. Sholat sunnah di Hijr Ismail, tidak ada masalah. Jadi maksudnya ketika dibangun Ka'bah ini, orang-orang Quraisy kekurangan nafkah. Jadi mereka pun membangunnya segi empat seperti yang kita lihat sekarang. Ya, kalau ada yang bertanya, loh kenapa setelah itu kan mereka sudah berjaya, apalagi Nabi ketika menaklukkan Makkah. Kenapa tidak dikembalikan ke pondasi Nabi Ibrahim? Nah, ini ada kisahnya lagi. Mungkin saya akan terangkan nanti. Karena memang ada pelajaran berharga di situ yang perlu saya ingatkan. Baik. Jadi ketika orang-orang Quraisy ini membangun Ka'bah, ikhtalaf mila'uhum tanazu'an. Maka para petingginya, tokoh-tokohnya, orang-orang kaya ya, orang-orang terpandangnya, mereka pun berselisih, bertikai, hatta waqaf. Sampai waqafa, berhenti amruhum, perkara mereka di dalamnya. Tidak bisa dilanjutkan karena apa? Bertikai. Iya. Ini keberadaan orang-orang Arab waktu itu. Jadi bisa dilihat ya, mereka baru kena musibah, banjir. Tapi bersamaan dengan itu, mereka prioritaskan untuk membangun Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa pengagungan Ka'bah itu besar di hati orang-orang Arab. Ya, dan ini adalah pengagungan yang mereka warisi dari masa ke masa. Karena berasal dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Jadi subhanallah. Mereka kekurangan pun seperti itu. Ya. Kemudian saking inginnya berkhidmat untuk Ka'bah, mereka berkhidmat untuk Ka'bah, maka tidak ada yang mau mengalah. Ya. Semuanya pengen Hajar Aswad itu diletakkan oleh kabilahnya. Quraisy kan banyak kabilah. Ya, Quraisy itu banyak kabilah. Maka berhentilah perkara mereka fi man yakunu yada'u al-hajar al-aswad haitsu yuda'u. Mereka berselisih ya, siapakah yang berhak meletakkan hajar aswad di tempat yang semestinya dia diletakkan di situ. Ya, Ka'bah kan ada 4 sudut ya. Ada 4 rukun namanya. Ada rukun hajar aswad, ini yang dekat pintu sekarang. Terus kalau kita jalan lagi, kita dapat rukun lagi, itu rukun Syami namanya. Rukun Syam, karena dia mengharap ke Syam. Kemudian kita jalan lagi, dapat sudut yang ketiga, itu rukun Syam yang kedua. Antara 2 rukun Syam itu, disitulah apa namanya? Corong air itu turun ya. Dari rukun Syam kedua, jalan lagi ke rukun yang keempat, ini yang dikatakan rukun Yamani. Karena ini menghadap kemana? Ke Yaman. Kalau kita ke Indonesia, dari sini juga. Ke Indonesia ke sana. Kita dari rukun Yamani. Dari rukun Yamani baru ke Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad. Nah, di sini untuk meletakkan Hajar Aswad ini mereka berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat
di dalam hal tersebut. Ya. Dikatakan idja'a qalu kulluhum radina liwad'ihi Muhammad al-Amina. Ya. Id di sini bisa bermakna fujaiyah, tiba-tiba datang. Ya, dan bisa bermakna idza, apabila. Jadi waktu itu mereka berkata begini, ketika mereka silam pendapat. Baik, solusinya kita lihat nanti besok. Siapa orang yang paling pertama masuk ke Masjidil Haram? Orang yang paling pertama masuk ke masjid, maka inilah yang menjadi hakim antara kita. Ya. Tiba-tiba yang pertama masuk ke masjid siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qalu kulluhum, semuanya pun berkata, radina, kami sudah ridha. Liwad'ihi Muhammad al-Amina, yang meletakkan dari Hajar Aswad ini di tempatnya adalah Nabi Muhammad al-Amin, yang terpercaya. Iya. Ini sudut di pembahasan sirah sebenarnya yang ingin ditekankan di sini. Di pembahasan bagaimana beliau itu dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Iya. Orang yang dipercaya. Jadi beliau itu sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ada cacat di tengah kaumnya. Tidak ada sangkaan apapun di tengah kaumnya. Orang yang terpercaya, dihormati, dan perilaku hidupnya, ya, selama beliau hidup, sebelum beliau sebagai seorang nabi, itu adalah orang yang mereka kenal nasabnya, kejujurannya, asal usulnya. Baik, maka mereka pun ridha Nabi Muhammad sebagai penentu di tengah mereka. Kata beliau, "Fahutta fi thawbin wa qala yarfa'u kullu qabilin tarafan farafa'u." Maka Hajar Aswad pun diletakkan di sebuah baju, sebuah kain. Nabi minta, datangkan thawb, datangkan sebuah kain. Lalu beliau mengambil Hajar Aswad, beliau letakkan di kain itu. Kemudian beliau katakan, setiap kabilah dia pegang ujung dari kain ini. Ujung dari kain ini. Maka semuanya pun mengangkat Hajar Aswad secara bersama. Ya. Thumma ta'awda al-aminu al-hajara, thumma ta'awda al-aminu al-hajara makanahu wa qad radu bima jara. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad al-Amin pun beliau yang meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Jadi begitu semua kabilah ini mengangkat bersama Hajar Aswad di atas kain ini, sudah sampai ke tempat Hajar Aswad, maka Nabi yang mengambil Hajar Aswad itu lalu melemparkannya di tempatnya. Iya. Dan mereka semua ridha dengan apa yang berjalan. Jelas ya? Nah, ini dari fikih di dalam mendamaikan manusia. Jadi beliau di dalam mendamaikan manusia itu sudah pernah dicoba oleh orang-orang Quraisy. Ini bukan masalah dipercaya, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, tidak pernah. Itu semuanya ada pada Nabi kita. Kejujuran beliau dikenal. Tapi ini kepercayaan lebih daripada itu. Ketika mereka berselisih, Nabi Muhammad memberikan hukum, mereka percaya. Dan mereka ridha akan kedudukan Nabi kita di dalam hal tersebut. Dan ini kejadian disebutkan oleh para ulama pada hari Senin di tahun 35 dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya umur Nabi 35 tahun. Dan ini kejadiannya di hari Senin. Iya. Baik. Dengan itu selesai sudah pembangunan Ka'bah. Nah, di sini satu masalah yang saya terangkan tadi. Iya. Kenapa Ka'bah itu tidak dikembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pondasi Nabi Ibrahim? Jawabannya itu beliau terangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memberi judul bab yang maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang meninggalkan sebagian sunnah karena beliau khawatir akan terjadi bahaya lebih besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah, ya, la hadamtul Ka'bah wa la ja'altu laha babain
babun yadkhulu minhun nas wa babun yakhrujuna minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, andai kata bukan karena kaummu, bukan karena orang-orang Quraisy baru masuk Islam, saya akan runtuhkan Ka'bah ini. Kemudian saya akan bangun kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim, yaitu memiliki dua pintu. Ada pintu manusia masuk dan ada pintu manusia keluar. Itu pondasinya Nabi Ibrahim seperti itu. Tapi yang sekarang pintunya Ka'bah berapa? Hah? Cuman satu kan? Ya. Jadi ini sunnah Nabi. Nabi ingin mengembalikannya ke sunnahnya siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa tidak dilakukan oleh Nabi? Karena orang-orang Quraisy baru masuk Islam. Coba bayangkan ya, kalau Nabi melakukan itu, apa yang terjadi? Mungkin orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam ini, dia murtad lagi. Ya. Ini Nabi Muhammad sombong sekali, mentang-mentang dia datang sekarang. Sudah punya banyak kemampuan, dia mengalahkan kami. Kami membangun Ka'bah waktu itu pas-pasan. Sekarang dia rubah apa yang kami bangun. Nah, ini bukan masalah. Ini betul-betul akan apa? Akan menyinggung mereka. Dan mungkin akan menyebabkan mereka murtad keluar dari Islam. Jelas ya? Ya subhanallah. Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu. Nah, ini fikih namanya. Jangan seorang itu berkata, ini kan sunnah. Sunnah itu harus dihidupkan. Ya, siapapun yang menentang, walaupun seluruh manusia menentang. Tidak seperti itu. Jelas ya? Ini kadang sebagian kawan-kawan baru belajar sebagian hal yang disunnahkan. Ketika masuk dihadapkan kepada perkara yang semisal dengannya, ini keliru di dalam menimbangnya. Keliru di dalam menimbangnya. Ini letak kekeliruan banyak orang. Karena itu kata para ulama, iya, ilmu itu, al-faqih, orang yang faqih, laisa al-faqih alladhi ya'riful khaira minasyarr. Orang yang ahli fikih, itu bukan orang yang bisa membedakan ini baik, ini jelek. Ya. Kalau cuma membedakan ini baik, ini jelek, ini sunnah, ini bid'ah, ini perkara boleh, tidak dibolehkan, ya. Ini haram, ini halal, itu semua orang bisa. Dia baca dari pendalilan, diberitahu, dia baca ayat hadits, tahu kaidah-kaidah pendalilan sedikit, dia bisa mengenalnya dengan cepat. Tapi kata beliau al-fiqih, tapi orang yang faqih yang sebenarnya, alladhi ya'riful khaira, alladhi ya'rifu khairal khairaini wa syarra syarrain. Orang yang betul-betul faqih itu adalah orang yang kenal di antara dua yang baik, apa yang paling baiknya. Dan di antara dua yang buruk, yang terburuknya yang mana. Sehingga kalau dia dihadapkan pada dua yang buruk, dia bisa menimbang yang terburuknya yang mana, sehingga dia ambil yang paling sedikit keburukannya untuk menolak keburukan yang lebih besar. Itu baru fikih namanya. Baru apa? Baru fikih. Ini tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi sunnah Nabi. Bayangkan. Tidak dilakukan oleh Nabi di masa hidup beliau. Tidak dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak mampu pula dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Tidak mampu pula dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Tidak juga dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Khulafa ar-Rasyidin. Tidak ada yang melakukannya. Bahkan di masa Muawiyah radhiyallahu taala anhu pun beliau tidak melakukannya. Kapan Ka'bah dibalikkan lagi? Sebagaimana pesan Nabi, itu di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau menguasai Mekah dan sekitarnya. Maka Abdullah bin Zubair pun membangun Ka'bah, mengembalikannya ke pondasi Nabi Ibrahim. Inilah pembangunan yang keempat. Pembangunan di masa siapa? Abdullah bin Zubair. Bergulir kehidupan. Terjadi fitnah-fitnah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu digulingkan. Iya, digulingkan. Pemerintah yang menggulingkannya mengutus Hajjaj bin Yusuf untuk mengembalikan Ka'bah ke posisi semula. Ke posisi apa? Ke posisi semula. Akhirnya Ka'bah yang sudah dibangun benar oleh Abdullah bin Zubair dikembalikan lagi ke posisi
semula seperti yang dibangun kurang oleh orang-orang Quraisy. Iya. Bergulir waktu. Al-Manawi menyebutnya ini di masa Harun ar-Rasyid. Iya. Saya baca di sebagian rujukan disebutkan di masa Abu Ja'far al-Mansur. Di masa Abu Ja'far al-Mansur. Iya. Khalifah waktu itu, mereka sebagai khalifah. Waktu itu datang kepada Imam Malik bertanya. Jadi itu mereka sudah tahu bahwa Abdullah bin Zubair ini perbuatannya benar. Ya, yang menggulingkannya merubah kembali Ka'bah ke posisi awal ini keliru. Maka ini khalifah datang kepada Imam Malik minta fatwa. Saya ingin kembalikan Ka'bah ini ke pondasi yang telah dibangun oleh Abdullah bin Zubair, apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Inilah fikih yang harusnya kita pelajari dari seorang alim. Kata Imam Malik, "Anshuduka billah ya Amirul Mukminin." Saya meminta kepada engkau demi Allah, dengan nama Allah, wahai Amirul Mukminin. La taj'al hadzal bait mal'abatan lil muluk. Jangan kalian menjadikan Ka'bah ini permainan di tangan raja-raja. Iya. Sehingga hilang wibawa Ka'bah ini dari hati manusia. Coba bayangkan ya, jadi kalau setiap ada yang berkuasa, oh dia pandang, oh saya nggak setuju, balikkan lagi. Datang lagi yang berkuasa, oh saya pendapat ini, balikkan lagi. Ka'bah ini akan hilang wibawanya. Iya. Akan menjadi permainan nanti di tangan raja-raja. Jelas ya? Karena itu hingga hari ini Ka'bah itu di posisi yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Bukan di posisi pondasi Nabi Ibrahim dan diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari masa ke masa para ulama tidak ada yang menganjurkan ke pemerintah supaya merubah Ka'bah itu. Coba saja kalau ada yang merubah Ka'bah, sedikit aja dirubah bisa perang dunia nanti. Ya. Jelas ya? Nah, ini harus dipahami. Nah, ini fikih ya di dalam beragama. Baik. Jadi fikih yang seperti ini kadang tidak diperhitungkan oleh sebagian dari manusia, sehingga mereka membenturkan manusia ke dalam hal-hal yang kadang bisa menghancurkannya. Perkara-perkara yang bisa membuat keributan di tengah mereka. Padahal Islam ini tidak datang dengan prinsip yang seperti itu. Baik, selesai. Kisah pembangunan Ka'bah. Berikutnya, beliau berbicara di sini tentang kisah permulaan wahyu. Kata beliau, Bada'ul wahyu. Ya, permulaan wahyu itu. Baik. Al-Bada' artinya permulaan. Al-wahyu, ya. Al-wahyu itu secara bahasa, itu artinya al-i'lam bisur'ah. Memberitahukan dengan cepat secara bahasa. Asal katanya di dalam bahasa Arab, wahyu itu menyampaikan makna ke dalam diri dengan bentuk yang tersembunyi. Itu asal kata wahyu dalam bahasa Arab. Tapi orang definisikan dalam bahasa wahyu itu adalah penyampaian dengan segera. Iya. Kalau secara istilah wahyu adalah al-i'lam bisyara'. Adalah pengumuman akan syariat. Pengumuman akan syariat. Iya. Jadi kadang digunakan wahyu itu bermakna apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini dibahas oleh penulis bagaimana wahyu itu bermula. Kata beliau, hatta idza ma balagha ar-rasulu al-arba'ina ja'ahu Jibril. Hingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 40 tahun, maka Jibril pun datang kepadanya. Hatta idza, ya, ma balagha, sampai ketika, ma apa artinya ma kalau bahasa Arab? Hah? Ya. Kan nafian kan? Cuma itu kaidah dalam bahasa Arab ya. Ya taliban khud faidah ma ba'da idza zaidah. Itu kaidahnya dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada ma setelah idza itu tidak diterjemahkan. Jangan antum terjemahkan. Tidak ada maknanya di situ. Dia cuma tambahan saja. Karena itu tadi saya terjemahkan ketika Rasul mencapai umur 40 tahun. Maka datanglah Jibril kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Dan kisah datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan di sini oleh penulis. Wa huwa bi gharin bi hira'in mukhtali faja'ahu bil wahyi min indil ali. Ya. Wahwa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi gharin di sebuah gua bi Hira. Yang gua ini disebut dengan nama gua apa? Gua Hira. Ya. Baik, gua Hira sampai sekarang ya disebut dengan gua Hira. Ya, berada di Mekah. Ya, semua orang yang pernah umroh itu biasanya tahu ya yang mana disebut gua Hira. Orang-orang yang punya misi jalan-jalan, ya, itu biasanya ke sana. Walaupun itu tidak ada syariat untuk dikunjungi ya. Apalagi naik ke lereng sampai habis waktu berjam-jam untuk mendaki gua Hira. Masya Allah. Ya. Ini dari hal-hal yang tidak dibenarkan ya, apalagi dalam perjalanan ibadah. Orang itu perjalanan jauh hanya disyariatkan 3 saja. Kalau dia perjalanan dalam ibadah, syariatnya ke 3 masjid. Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau Masjid Al-Aqsa. Jelas ya, itu perjalanan ibadah. Jadi kalau dia ada perjalanan ke tempat selain daripada itu asalnya tidak diperbolehkan. Kecuali kalau dalam bentuk mengikut dalam hal yang mubah. Perkara yang dibolehkan. Jelas ya? Baik. Maka beliau waktu itu berada di Gua Hira, mukhtali, bersendiri. Jadi waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini haditsnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kisah yang panjang sekali. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah di umur 40 tahun ini, itu selalu datang mimpi kepada beliau. Selalu datang mimpi. Maka beliau pun menjadi senang menyendiri. Menjadi senang menyendiri. Beliau mengambil bekal dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi pergi ke Gua Hira. Menyendiri di sana. Nah, itulah makna mukhtali. Beliau menyendiri di sana. Baik. Faja'ahu bil wahyi min indil ali. Maka Jibril pun datang kepada Nabi Muhammad membawa wahyu. Min indil ali. Dari sisi Allah yang maha tinggi. Al-ali di situ pakai sukun saja ya. Walaupun asal penulisannya ada tasydidnya. Aliyi. Kan nama Allah min asmail husna. Nama apa? Al-aliyu. Kan? Yang maha tinggi. Tapi di sini disukun karena darurat syair ya. Kejadiannya ini kapan? Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Kata beliau, fi yawmil itsnaini wa kana qad khalat min syahri maulidin thamanin in thabat. Iya. Kata beliau, nah ini kejadian pada hari Senin. Ya, kejadian ini pada hari Senin. Dan itu di bulan yang beliau dilahirkan. Di bulan yang beliau dilahirkan. Di bulan yang beliau dilahirkan, bulan apa itu? Bulan Rabiul Awal. Ya, thamanin. Dan sudah berlalu dari bulan itu 8 hari. In thabat. Kalau memang sabit riwayat di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Jadi ini ada yang mengatakan bahwa ini kejadian tanggal 8 bulan Rabiul Awal di kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi penulis di sini memberi ta'liq insabat ya, kalau memang itu syah. Maksudnya dalam sisi riwayat mungkin ada pembahasan. Wakila fi sabi ashri Rajab, wakila bal fi Ramadan at-tayyib. Ya. Ada yang mengatakan dia di hari ke-17 bulan Rajab. Ada yang mengatakan seperti itu. Hari yang ke-27 dari bulan Rajab. Ishri maksudnya 20. Ya, 20 di bulan Rajab pada tanggal 27 Rajab. Wakilah dan ada yang mengatakan ini kejadian di bulan Ramadan yang baik. Di bulan Ramadan yang baik. Jadi ini terkait dengan masalah kejadiannya kapan, tanggalnya itu tidak terlalu penting ya. Tidak terlalu penting, ada silam pendapat disyaratkan di sini oleh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi kisah turunnya wahyu, permulaan datangnya wahyu kepada Nabi, beliau berada di Gua Hira. Harinya hari Senin disebut, tanggalnya kapan, waktunya ini ada beberapa nukilan di kalangan ahli sirah. Disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian kata Al-Iraqi rahimahullah dalam bait syair yang ke-82, qala lahu qra wa huwa fil mirari yujibu nutqan ma ana biqari.
Maka Jibril berkata kepadanya, bacalah. Perintahnya Jibril kepada Nabi, Iqra, baca. Ya, maka Nabi selalu menjawab, ma Nabi qari, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Nah, ini diantara hal yang penting ya, yang dipelajari dalam sirah. Ya, sebab ketika diterangkan bahwa Nabi tidak bisa membaca, itu ada sudut yang menunjukkan kebenaran kenabian beliau, sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak pernah membaca sebelumnya, tidak bisa menulis, tapi dia mendatangkan dari ayat-ayat, dia membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada orang Arab yang bisa mendatangkan yang semisal dengannya. Itu namanya mukjizat. Jelas ya? Nah, di sini saya ingin mengingatkan ya, satu kesalahan yang banyak kita jumpai pada orang-orang yang bercerita tentang sirah Nabi itu. Misalnya orang kalau bercerita tentang sirah Nabi itu, subhanallah, macam-macam dia cerita. Nabi seorang pemimpin, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang kepala pasukan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai itu semuanya sifat benar ya, kita nggak anggap keliru. Tapi pokok yang paling diinginkan di pelajaran sirah itu adalah keberadaan beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Itu yang paling pokok. Jadi jangan mengarah kepada hal-hal yang cuma sampingan, tapi pokoknya dia apa? Dia lupakan. Karena itu di alam kubur yang ditanyakan apa? Nabi Muhammad sebagai seorang rasul atau Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang? Seorang pemimpin? Sebagai seorang rasul yang ditanya di alam kubur. Jelas ya? Maka ini kadar tidak boleh kita tersibukkan darinya. Ada juga kalau masuk di dalam pembahasan sirah senangnya cari momen-momen lucunya saja. Ya. Atau momen-momen yang yang dianggap menarik bisa dipakai cerita di tengah manusia. Nah, ini keliru di dalam membahasakan sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, seorang itu kalau ingin benar kecintaannya kepada Nabi, dia perhatikan sudut yang terpenting di dalam kehidupan Nabi itu yang mana. Nah, di sini ketika Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu dari tanda kenabian, dari tanda kenabian. Karena itu diantara buku-buku yang menjadi rujukan di pembahasan sirah, itu banyak ditulis oleh para ulama, buku yang terkait dengan dalailun nubuwah. Dalil-dalil kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda beliau sebagai seorang Nabi. Itu memang diambil dari sirah, perjalanan hidupnya, apa yang beliau kabarkan, ternyata terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan, dan seterusnya. Baik, jadi Nabi ketika ditanya oleh Jibril, bacalah, diperintah oleh Jibril, bacalah. Maka Nabi berkata, ma Nabi qari, saya tidak bisa membaca. Dan ini dibaca, ditanya berulang kali ya, kalau bahasa Al-Iraqi di sini, fil mirari, berulang kali. Ya, kalau di riwayat Al-Bukhari itu, Bukhari dan Muslim 3 kali dia ditanya. Faqattahu thalathatan hatta balagh al-juhda, bisa juga baca al-jahda, fashtadda lidzalika wan sabaq. Ya. Maka tiap kali Nabi Muhammad tidak bisa berkata saya tidak bisa membaca, maka oleh Jibril dipeluk sebanyak 3 kali. Sampai terasa sesak napas beliau. Ya. Wan sabaq. Ya. Dan terasa berat pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kenapa Jibril melakukan hal yang seperti itu? Ya, ini ada manfaatnya ya. Dari sudut apa yang akan disampaikan. Ini subhanallah, wahyu yang datang kepada Nabi itu luar biasa. Kadang wahyu itu selesai diterima oleh Nabi di musim dingin, musim yang sangat dingin. Begitu wahyunya selesai diterima oleh Nabi, beliau berkucuran keringat. Iya. Perhatikan ya bagaimana wahyu ini beratnya diterima oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau beliau diwahyukan kepadanya, itu para sahabatnya tahu bahwa ini Nabi sedang turun wahyu kepadanya. Iya. Nah, ini semuanya memberikan kepada kita pelajaran bahwa ilmu itu ketika diterima, ya harus ada fokus. Orang harus perhatikan dengan bagus dan seksama, dihadirkan seluruh perhatiannya.
Dia buka hatinya dengan bagus, dengan lapang, dia ikhlaskan niatnya, terus dia dengar, dia lihat, dia pasang pendengarannya, pelihatannya, apa yang dia bisa memahami dengannya, dia fokuskan. Ilmu akan dimudahkan untuk dia masuk. Itu kaidah. Karena itu Imam Malik rahimahullah, kadang beliau marah kalau dia mengatakan, oh gampang itu, gampang. Kata Imam Malik, kamu bilang gampang, padahal dalam Al-Quran Allah berfirman, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Kami akan melemparkan kepada engkau Nabi Muhammad, memberikan kepada engkau Nabi Muhammad ucapan yang berat. Ya. Jadi demikian ya, ketika ilmu itu diterima. Tapi alhamdulillah kalau seorang itu berusaha, berupaya, harus diingat agama ini kemudahan. Ya. Kita juga tidak bisa melupakan bahwa agama ini banyak kemudahan, kesejukan dan kenikmatan di dalamnya. Apalagi Allah telah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami telah memudahkan Al-Quran itu bagi siapa yang ingin mengingat. Iya, maka diberikan kemudahan. Baik. Aqra'ahu Jibril awwal al-alaq. Qara'ahu kamalahu bihi nataq. Maka Jibril pun setelah itu membacakan awal surah Al-Alaq. Ini 5 ayat yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama turun. Iya. 5 ayat ini isinya terkait dengan perintah membaca, terkait dengan penciptaan, terkait bagaimana seorang itu diperintah untuk belajar, diperintah untuk memahami, selalu memohon dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dari mana-mana yang agung pada wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun membaca sebagaimana Jibril membacanya. Iya. Ini dari awal wahyu seperti itu. Jibril datang membacakan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad membaca sebagaimana bacaan siapa? Bacaan Jibril. Itu metodologi umat Islam di dalam belajar seperti itu. Ilmu itu diambil dari mulut guru. Bukan diambil dari Mr. Google. Ya. Atau hanya dia dengar dari orang-orang yang tidak tahu dari mana sumbernya. Dia ambil dari guru yang terpercaya. Dan guru ini mengambil dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Harusnya seperti itu ilmu. Nah, jadi ilmu itu kalau diambil dari ahlinya, baru benar dia memahami ilmu itu. Akan bagus pemahamannya. Nah, sekarang banyak orang yang rusak pemahamannya karena dia sendiri memahami ilmu itu dengan cara belajar sendiri, nggak tahu gurunya siapa. Ya pemahamannya seenak gue. Ya. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu, dia bisa bawakan ayat tertentu. Untuk yang ahli politik, dia bawakan ayat-ayat untuk berpolitik. Ya. Yang ahli pertanian, dia bawakan ayat-ayat untuk bidang pertaniannya. Ya. Yang ahli permesinan saja, dia bisa bawakan ayat-ayat. Ya. Bisa dia pakai untuk jurusan mesinnya. Ya. Nah, ini semuanya dari musibah ya. Ya, padahal ilmu itu datang dengan wahyu. Ya. Sedemikian rupa turunnya kepada Nabi Muhammad dan bagaimana Nabi Muhammad mengajarkannya kepada para sahabatnya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kata beliau wa qaunu dal awwala fahuwal ashharu wa qila bal ya ayyuhal muddatsiru. Wahyu yang pertama itu yang mana? Surah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini surah sebagai wahyu yang pertama, inilah yang paling masyhur di kalangan ulama. Tapi ada yang mengatakan bahwa yang pertama malah ya ayyuhal muddatsir. Ini tapi beliau bahasakan dengan bahasa qila. Ini pendapat lemah ya. Wa qila bal fatihatul kitabi wal awwalul aqrab lis-shawabi. Dan ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Fatihah. Yang pertama kali turun. Tapi pendapat yang pertama bahwa wahyu pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah yang paling dekat kepada kebenaran. Yang paling dekat kepada kebenaran. Baik. Kata beliau, Ja'a
ila Khadijah al-Aminah. Setelah wahyu ini diterima oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi datang kepada Khadijah istrinya, al-Aminah, yang sangat terpercaya. Yashkulaha ma qad ra'ahu khina. Nabi mengeluhkan kepada Khadijah apa yang dia telah lihat barusan. Ini datangnya Jibril luar biasa ya, membuat Nabi SAW hati beliau itu gelisah dan khawatir. Iya. Athabbatathu innaha muwaffaqah awwalu ma qad amanat musaddiqah. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Dan ini diantara jasa besarnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Iya. Di dalam Islam. Dan tidak ada yang memiliki jasa seperti dalam Islam seperti Khadijah. Khadijah pun meneguhkan Nabi SAW. Dan beliau adalah seorang yang mendapat taufik dari Allah. Dan Khadijah adalah orang yang paling pertama beriman membenarkan Nabi SAW. Iya. Dan dimaklumi ya, bagaimana ucapan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi SAW ketika Nabi berkata, "Wallahi laqad khasyitu ala nafsi." Demi Allah, saya ini khawatir atas diriku. Apa kata Khadijah? Ya. Kata beliau, "Uthbut ya ibn am wa abshir." Ya. Kata beliau, tetaplah kamu dan bergembiralah. Innaka la tasilur rahim. Kamu ini menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadid. Kamu ini jujur dalam berbicara. Wa tahmilul kal. Kamu ini membantu orang yang kesusahan. Wa taksibul ma'dum. Memberi pekerjaan orang yang tidak ada pekerjaannya. Wa tukrid dhaif. Kamu ini memuliakan tamu. Wa tu'inu 'alan nawaib. Dan kamu membantu orang-orang yang kena musibah. Ya. Apa yang perlu kamu khawatirkan? Tidak ada kekhawatiran pada kamu. Terus diteguhkan oleh Khadijah. Sampai Nabi SAW tenang. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Ini tahapan yang kedua. Dari jasa Khadijah. Thumma atat bihi ta'ummu waraqa. Faqassa alaihi ma ra'a fasaddaqa. Maka Khadijah pun datang membawa Nabi SAW. Menjumpai Waraqah bin Naufal. Menjumpai Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini, dia adalah seorang Nasrani. Membaca dari kitab dengan bahasa Ibrani. Setelah itu, Waraqah bin Naufal ini di atas agama yang lurus ya dari agama Nasrani. Begitu dikisahkan kisah Nabi apa yang dia lihat, maka Waraqah bin Naufal langsung membenarkannya. Iya. Langsung dia percayai dan dia katakan itu yang datang kepada kamu ya, itu adalah namus. Namus bahasa mereka ya, artinya Jibril. Ya. Itu adalah Jibril. Dan itulah yang diutus kepada Nabi Musa. Itulah yang diutus kepada Nabi Musa. Kemudian kata Waraqah, ya radhiyallahu taala anhu, ya laitani fiha jada, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Andai kata saya di masa engkau sudah diutus, saya masih muda, saya akan membela kamu ketika kaummu akan mengusir kamu. Maka Nabi pun berkata, aw mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah, "Na'am, lam ya'ti rajulun bima ji'ta bihi illa 'udi." Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali dia akan dimusuhi. Wa yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Kalau saya dapati hari engkau sudah diutus sebagai seorang rasul, maka saya akan menolong engkau dengan penolongan yang sangat kuat. Karena itu Waraqah bin Naufal itu dihitung oleh para ulama masuk ke dalam golongan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah beriman dari awal. Waraqah bin Naufal. Iya. Fahuwa alladhi amana ba'du thaniyan. Maka Waraqah bin Naufal ini yang beriman kepada Nabi yang kedua. Wa kana barran sadiqan muatiyan. Dan beliau adalah seorang yang baik, jujur, dan sangat lemah lembut. Was-sadiqul masduqu qala innah ra'a lahu takhatkhudan fil jannah. Dan as-sadiqul masduq yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa Waraqah bin Naufal ini punya pergerakan di sorga. Maksudnya beliau ini berada di sorga. Itu ada riwayat-riwayatnya dari sisi hadits, mungkin ada kelemahan dari sisi riwayat, tapi terkait dengan fadl dan keutamaan Waraqah bin Naufal dalam hal ini, itu adalah hal yang telah dimaklumi, wallahu ta'ala alam. Baik, satu bab lagi ya, satu, karena kayaknya kalau kita undur di pertemuan akan datang kurang bersambung dengan ini.
bab setelahnya, insyaallah tema pembahasan kita akan datang. Di sini dikatakan qadru iqamatihi bi Makkah ba'dal bitsah. Berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah setelah beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Iya. Jadi pertama dengan turunnya Iqra itu beliau seorang nabi. Dengan turunnya Ya Ayyuhal Muddaththir beliau adalah seorang rasul. Iya. Jarak di antara keduanya tidak disebutkan secara pasti di dalam buku-buku sirah. Tetapi diterangkannya bahwa ada jarak antara keduanya. Dan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril itu duduk antara langit dan bumi. Maka Nabi pun kembali ke rumah dan minta kepada Khadijah untuk diselimuti. Beliau berkata, Zammiluni, Zammiluni. Ya. Maka turunlah ayat ini, Ya Ayyuhal Muddaththir. Dan seterusnya. Semenjak itu, wahyu pun bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama beliau di Mekah? Kata beliau, Aqama fi Makkah ba'dal bi'thati 3 asyratin bighairi miryati. Ya, harusnya 3 asyrata ya, kalau bahasa kaidah bahasanya. Sebab ini namanya mabni alal juz'ain pada ma'dud ini. Tapi di sini di asyratin dia di tanwin kasrah ini untuk darurat syair namanya. Untuk darurat syair. Baik. Kata beliau aqama fi Makkah ba'dal bi'tsati. Beliau tinggal di Mekah setelah diutus itu sebanyak atau selama 13 tahun. 13 tahun bighairi miryati. Tanpa ada keraguan. Jadi kalau yang tidak ada keraguan ini. Ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang memberitakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 13 tahun di mana? Di Mekah. Iya. Hanya saja Al-Iraqi bawakan 2 pendapat yang lain. Wakila asyran atau 15 qaulani wahhanuhuma bimarrah. Kata beliau, ada yang mengatakan 10 tahun. Dan ada yang mengatakan 15 tahun. Ini 2 pendapat lain. Tapi ini 2 pendapat dilemahkan oleh para ulama. Mereka sangat melemahkannya. Tidak dikuatkan. Iya. Baik. Jadi antum lihat ya. Al-Iraqi ini dia punya bahasa sangat ilmiah sekali. Nah, ini perlu dipelajari oleh para penuntut ilmu. Supaya dia terbimbing di dalam melihat dan menimbang silang pendapat manusia dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan bahasa-bahasa ilmiah. Sekarang ini yang tampil dan banyak dilihat di tengah masyarakat. Kadang kalau ada silang pendapat antara A dan B. Atau pendapatnya berseberangan, itu diiringi dengan caci maki, menjatuhkan dan sebagainya. Iya, dan kadang tampak sebagian manusia terlalu bangga dengan pendapatnya. Ini kalau di bahasa-bahasa ilmiah tidak seperti itu ya. Ini 2 pendapat sangat lemah sebenarnya, tapi dibawakan juga oleh Al-Iraqi untuk beliau ingatkan. Kalau sebelumnya di wahyu yang pertama, beliau sebutkan 3 pendapat kan? Yang paling populernya, yang wahyu yang pertama adalah apa? Yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang mengatakan, pendapat yang kedua, mengatakan bahwa yang pertama adalah, Ya Ayyuhal Muddaththir. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan, Al-Fatihah. Tapi apa bahasa Al-Iraqi? Wal awwalul aqrabu lis-shawabi. Yang pertama, lebih dekat kepada kebenaran. Bahasanya lebih dekat, halus sekali. Lebih dekat kepada apa? Kebenaran. Nah, itu bahasa dia tidak katakan ini. Padahal ini yang mengatakan Al-Fatihah,
Itu di sebagian tempat An-Nawawi berkata itu pendapat batil. Itu bahasa Nawawi ya, rahimahullah. Tapi Al-Iraqi dia bahasakan dengan bahasa lembut. Ya. Dan ini diantara uslub para ulama di dalam apa? Di dalam membahasakan silam pendapat. Baik. Jadi yang benarnya bahwa beliau di Mekah itu 13 tahun. Fakana fi salatihi yastakbilu bi Makkah al-Qudsa walakin yaj'alu al-baita min baini yadayhi aydan fi ma ata tatawwu'an aw fardha. Ya. Kata beliau, maka beliau pun solatnya di Mekah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Ini terkait dengan bagaimana beliau solat di Mekah. Karena kewajiban solat itu turunnya di mana? Di Mekah. Iya. Jadi di Mekah itu ketika ada kewajiban solat, sampai luar biasa ya, ketika solat ini diwajibkan, itu Jibril turun berwujud manusia. Lalu mengimami Nabi dan para sahabat 2 hari berturut-turut. Ya. Jibril di depan, terus Nabi di belakang Jibril, kemudian kaum muslimin di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejadian hanya diperoleh oleh para sahabat yang ada di Mekah saja, di Pasir Mekah. Perhatikan ya. Maka waktu itu syariat sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi SAW tidak jadikan Ka'bah di belakang beliau. Ya. Jadi beliau tetap menjadikan Ka'bah di depannya. Jadi Ka'bah di depannya dan beliau menghadapnya ke Baitul Maqdis. Kira-kira di mana itu arahnya? Hah? Kalau dia antara 2 rukun Syam, berarti Ka'bah di belakang beliau. Berarti dia harusnya di mana? Antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Ka'bah di depannya, tapi menghadap juga ke mana? Ke Syam, ke arah Baitul Maqdis. Jelas ya? Baik. Jadi begitu keadaan Nabi. Fima ata tatawuan aw fardhan. Pada sholat yang beliau lakukan, sholat sunnah maupun sholat wajib. Iya. Baik. Wa ba'da hijratin kana lid qudsi aman wa thuluthan wa nisfa sudsi ya. Huwilat min ba'di dzakal qiblatu li ka'batillahi wa ni'mal jihatu. Setelah beliau berhijrah dan setelah sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama setahun sepertiga atau setahun sepertiga dan seperdua seperenam. Ini bahasa-bahasa apa namanya yang biasa dipakai ya oleh orang-orang Arab. Iya. Wa huwilat min ba'di dzakal qiblah. Maka setelah itu kiblatnya pun berubah. Li ka'batillahi ka Ka'bah wa ni'mal jihah. Baik. Jadi kiblat itu berubah ke arah Ka'bah kapan? Setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Berapa lama setelah hijrah ke Madinah langsung berubah begitu? Tidak. Setahun, ada riwayat, ada 2 pendapat di sini. Boleh sebutkan. Pendapat pertama, setahun ditambah sepertiga tahun. Berapa itu? Berapa bulan? Sepertiga tahun berapa bulan? 4 bulan. 1 tahun 12 bulan. Jadi 16 bulan. Ini pendapat yang pertama, 16 bulan. Dan ini pendapat lebih sahih ya. Karena ada di riwayat Muslim. Kemudian ada pendapat yang kedua. Mengatakan setahun ditambah sepertiga ditambah seperdua dari seperenam. Hah? Ini saya lihat bahasa penulis ya, saya terjemahkan bahasa penulis. Ya. Baik. Kalau seperenam berapa? Hah? 2 bulan. Seperdua dari seperenam berarti 1 bulan. Bahasa lainnya 1/12. Kan begitu? 1/12. Cuman tidak ada kalimatnya orang Arab itu 1/12. Ya. Jadi begitu cara mereka membahasakan. Ya.
Nah, ini sebenarnya lebih enak ya menghitung sebenarnya. Kalau terbiasa menghitung seperti ini dengan kata-kata orang Arab ini, itu lebih enak sebenarnya cara menghitungnya. Dalam pembahasan warisan maupun di pembahasan yang lainnya. Jadi maksudnya pendapat yang kedua ini jumlah bulannya berapa? 17 bulan. Jadi ada dua pendapat. Ka'bah itu kiblat berubah. Kiblat dari Baitul Maqdis berubah ke Ka'bah itu setelah 16 bulan Nabi di Madinah. Ini pendapat pertama. Dan pendapat yang kedua, kiblat berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu setelah 17 bulan Nabi berada di Madinah. Nah, setelah itulah kiblat berubah ke mana? Ke Ka'bah, li Ka'batillah. Menghadap ke Ka'bah Allah. Wa ni'mal jihah. Dan itu adalah sebaik-baik arah. Itu yang kita dengarkan tadi ya dari ayat-ayat yang dibacakan di surah Al-Baqarah. Itu sebaik-baik arah. Dan memang Nabi SAW, beliau itu sangat pengen kiblat itu diarahkan kemana? Ke Ka'bah. Maka Allah muliakan nabinya. Iya. Diarahkan benaran kiblat itu kemana? Ke Ka'bah. Dan jadilah kiblat itu adalah sebaik-baik tempat. Nah, ini salah satu pendapat ya. Ada pendapat-pendapat yang lain sebenarnya di dalam pembahasan ini. Tapi itu tidak perlu terlalu banyak kita terangkan. Jadi pokoknya di sini yang ingin dijelaskan oleh penulis, ya, faedah yang kita bisa petik ada namanya fase Mekah, ada namanya fase Madinah. Fase Mekah jumlahnya berapa tahun? 13 tahun dan fase Madinah 10 tahun. Karena umur Nabi SAW setelah beliau diutus sebagai seorang Nabi hanya 23 tahun. Beliau wafat pada umur tepat 63 tahun. Dan umur kebanyakan umat beliau antara itu. Sekitar itu. Baik. Selesai di sini ya. Dan insyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang penyebutan nama-nama sahabat yang paling pertama masuk Islam. Iya. Nah, ini penting ya di pembahasan sirah. Kenapa? Disebut ini. Nah, ini pembahasan besar sekali untuk setiap muslim dan muslimah. Seorang itu ketika dia beragama, dia jangan merasa kecil dengan nikmat dan karunia Allah berikan untuknya. Jangan dia menganggap Nabi ketika diutus sebagai seorang Rasul, beliau sendiri saja. Siapa yang akan mengikutinya? Ya. Tapi ternyata subhanallah, setelah itu beliau diikuti oleh istrinya. Bertambah Warqah bin Nawfal. Terus bertambah nama-nama sahabat nanti akan disebutkan oleh penulis. Jelas ya? Berkembang. Ya. Terus para sahabat menjadi banyak. Sampai Nabi berhijrah ke Madinah. Allah jayakan Islam ini. Dan beliau tidak wafat. Kecuali setelah melihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Iya. Karena itu, seorang kalau sudah berada di atas jalan yang lurus, jalannya para nabi dan para rasul, jangan khawatir di atas jalan. Dan jangan merasa gelisah atau merasa sendirian di atas jalan. Karena ini jalannya Nabi dan jalan para sahabat Nabi SAW. Nah, ini diantara manfaat dan faedah besar di pembahasan sirah Nabi SAW. Baik, wallahu ta'ala alam.